Halo semua, kali ini kita akan unboxing salah satu HP terlaris dari Samsung, yaitu Samsung A20s. Kali ini saya beli yang varian 4/64. Lalu nanti kita akan duet mautkan, kita akan versuskan dengan HP-HP pesaingnya seperti Redmi Note 8, dengan Oppo A5 2020, dengan Realme 5i, dengan Samsung M11 juga. Kita akan lihat isinya. Saya beli dari Lazada ya, dari toko official store-nya Samsung. Jadi ini garansi resmi, yang resminya. Kita lihat penampakan depannya. Samsung ini rapih ya. Lalu juga dikasih bonus, kalau kita beli baru dikasih bonus Smart Friend. Tapi memang harus diisi pulsa lagi sih tiap bulan, jadi nanti kita dapat bonus lagi. Di belakangnya tertera, jadi di antara kelebihan-kelebihannya udah 64 GB internalnya, lalu udah fast charging. Nah, ini udah fast charging, RAM-nya 4 GB, internal 64 GB. Kita buka saja, ini masih segel ya, kita pakai cutter. Soalnya susah kalau gak pakai cutter. Kita kletek. Nah, Samsung A20s, HP sejuta umat, salah satu HP sejuta umat, rame. Wow, yang beli ini rame. Ke counter saya juga yang pasang anti goresnya, hampir tiap hari ada A20s, hampir tiap hari ada. Ini penampakan depannya, udah kekinian, udah full layar, ada poninya. Kita buka segelnya di bawah dan di atas, dan kita bukanya di slide dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Di dalam boxnya kita akan menemukan, nah, HP-nya udah pasti. Lalu sebelum ke HP-nya kita akan cari tahu dulu apa isi dalam kotak tersebut, apakah ada case-nya atau tidak ada, apa ada headset-nya. Dan ternyata tidak ada. A20s itu tidak ada case-nya ya, jadi nanti teman-teman harus beli case lagi biar lebih terlindungi. Di dalam boxnya hanya tersedia buku panduan dan kartu garansi. Nah, ini jangan hilang ya untuk klaim nanti kalau suatu saat ada masalah. Dan ini HP-nya, wow, A20s, HP terlaris saat ini. Ini emailnya buat nanti di kertas garansi. Dan kabelnya yang udah pasti ini udah Type C ya. Sekarang Samsung yang murah-murah udah Type C. Udah Type C dan fast charging, paket lengkap. HP harga 2 jutaan udah fast charging di Samsung itu keajaiban. Kalau dulu kalau mau yang fast charging itu Samsung harus di atas 5 juta. Kalau sekarang 2 jutaan udah dapat fast charging. Dan lagi-lagi ini kepalanya bawaannya udah fast charging. Kalau Xiaomi Redmi Note 8 bawaannya belum fast charging. Kalau Samsung ini udah fast charging 15 watt. Jadi nanti pengisiannya cepat. Jarang-jarang ya HP merek-merek lain paket bawaannya itu kepalanya fast charging, apalagi kalau iPhone itu jelas harus yang di atas 20 juta baru kepalanya fast charging. Kalau ya dengan Android lagi kita bandinginnya, Xiaomi juga belum fast charging bawaannya. Kita lihat depannya ini udah Infinity P display, kameranya 3 dan udah fast charging. Ini 3 ya kameranya, ada wide, ada ultra wide dan depth sensor. Jadi nanti kita bisa bokeh-bokeh fotonya. Bodinya ini memang bukan Gorilla Glass, tapi ini seperti atau mirip Gorilla Glass. Jadi mengkilap dan apa ya, herang. Jadi nggak kelihatan murahan. Jadi ya seperti HP mahal gitu, seperti itu. Kameranya ada 3 ya. Ada fingerprint juga di belakangnya. LED plusnya di belakang. Ini penampakan sampingnya. Ada tombol power di samping kanan. Di atas kosong.
ada mic-nya itu. Di samping kirinya ini ada tombol volume dan SIM tray. Oh ya, SIM tray-nya ini triple slot ya, jadi menampung 2 SIM dan memori sekaligus, jadi 3 slot. Jadi kalau masih kurang bisa menambahkan kartu memori. Ini bawahnya udah Type C colokannya ya, fast charging dan Type C, ada speaker juga dan headsetnya di bawah seperti itu. Ini depannya belum Gorilla Glass ya, jadi teman-teman nanti kalau beli biar aman pakai Gorilla Glass. Gorilla Glass sekarang di pasaran murah, ada yang ngejual 10.000, ada yang ngejual 15, 20, 50, macam-macam. Tergantung nanti kualitas, semakin mahal semakin bagus biasanya. Kalau HP baru memang agak lama sih kayak gini. Nah, ini udah Ayo Indonesia. Nah, bagi yang belum tahu cara nyetup awalnya seperti ini. Kalau yang udah tahu boleh di skip aja. Tapi kalau yang belum tahu di setup awalnya seperti itu. Gampang, cuman di klik aja. Klik berikut seperti gitu. Nah, ini untuk pindahkan data lama. Nah, nanti aja, dilewati aja. Soalnya kalau sekarang wah lama. Ini pilih jaringan WiFi, kita lewati dulu. Nanti aja. Lalu ada tanggal dan waktu, kita berikutnya juga nanti lewati aja. Nanti di pengaturan biar cepet. Nah, ini scroll ke bawah, lalu setuju. Ini biasa aturan-aturan. Jangan sekarang, keamanannya nanti aja. Ini juga aplikasi yang disarankan. Biasanya memang ada, cuman kalau Samsung bisa dihapus. Aplikasi bawaan yang bloatware, gak ada, Samsung gak ada bloatware. Ada sedikit sih tapi bisa dihapus. Nah, ini dia. Wow, Samsung A20s bening. Ini memang sih resolusinya jadi belum Full HD, jadi resolusinya itu masih HD 720. Tapi udah IPS, jadi udah standar lah. Walau gak maksimal tapi udah standar. Udah bening, ini mode malam, jadi bisa gelap, bisa terang. Kalau malam biar gak silau mata digelapin aja. Atau siang mau hemat baterai digelapin aja. Ini aplikasinya. Tuh, aplikasinya masih baru, belum pada di-download, itu dihapus bisa, di-download bisa. Dan kalau Samsung aplikasi musik ya buat teman-teman kok gak ada musiknya, nanti teman-teman harus download kalau musik di Samsung. Gampang di Play Store banyak. Ini saya beli yang 4/64, jadi memori internalnya itu 64 GB. Kalau serasa masih kurang bisa pakai memori eksternal. Ini 64 GB, terpakai 14 GB. 14 GB buat sistem dan sebagian aplikasi. Lalu RAM-nya ini yang 4 GB. 4 GB sih udah sedang untuk saat ini, buat main game udah bisa pastinya. Aplikasi udah bisa banyak. Sistem dan aplikasi terpakai 1,5, ini dari baru 1,3. Dan Samsung ini simple ya kalau Samsung, tapi memang sih tergantung kesukaan orang. Ada yang suka Samsung, ada yang suka Xiaomi, beda-beda tergantung orang. Kalau saya sih pencinta Samsung kalau saya. Cuman ya tergantung tipe juga sih. Kadang saya juga suka Xiaomi, suka Samsung, suka Oppo, tergantung tipe. Kita cek memori. Kita cek kamera. Ini kameranya bagus. Kalau Samsung sih jangan diragukan lagi. Cuman memang sih bagusnya itu sesuai harga. Jadi untuk harga 2 jutaan ini udah bagus ya. Ya kalau dibandingin dengan Samsung yang harga 5 juta ya pasti beda. Dibandingin dengan Samsung yang harga 10 juta ya pasti beda. Ini Samsung yang 2 juta kameranya udah bagus. Udah cukup buat di-upload di Instagram, di Facebook, udah cukup. Nanti ya lebih jelasnya di review. Sekarang baru unboxing. Dan nanti di akhir video akan saya komparasikan, akan saya versuskan dengan brand sebelah yang harganya relatif sama. Ini video resolusi belakangnya Full HD, Full HD, ya udah standar, udah bagus.
buat untuk YouTuber pemula ya udah cukup. Kalau belum profesional pakai ini udah cukup. Kalau udah profesional ya nanti upgrade pakai HP yang lebih mahal atau pakai kamera khusus. Kalau untuk pemula kayak saya, YouTuber pemula ya cukup pakai ini. Atau enaknya Samsung itu bisa diotak-atik ya menunya, jadi tampilannya itu bisa ke sampingnya bisa 5, bisa 4, ini bisa ke bawahnya bisa 6, bisa 5, bisa 7. Enak, jadi mau kecil-kecil, mau gede-gede enak. Kalau Samsung di antara kelebihannya, kalau Xiaomi kan enggak ya. Kecuali oh ya, sekarang mah ada ketang beberapa tipe ada. Kalau yang dulu kayak Redmi Note 2 nggak bisa kecuali pakai tema launcher baru bisa. Kalau bawaannya nggak bisa. Kalau Samsung kan ini bawaannya bisa. Seperti itu. Ya tiap merek punya kelebihan dan kekurangan. Cara mengganti wallpaper kalau nggak tahu, bagi yang nggak tahu ya ditahan. Nanti pilih wallpapernya mau yang mana. Bawaannya sedikit. Nah kalau Xiaomi bawaannya banyak. Kalau Samsung sedikit, jadi kita download lagi. Gampang sih kalau wallpaper. Cuman ini sedikit bawaannya, cuman 8 piece, 8 biji. Lalu kita akan mengetahui bagaimana kinerja Samsung A20s ini, apakah layak dipertimbangkan atau tidak. Kenapa orang-orang pada beli HP ini berbondong-bondong, banyak yang ingin memiliki. Dengan harga 2 jutaan udah menerima paket lengkap. Oh ya, sekarang ini ada saingannya ya, A20s itu ada di bawahnya, versi murahnya itu M11. Nah, dengan harga yang agak bawah tapi spesifik yang mirip ada di bawah A20s. Nanti kita akan versuskan juga kelebihan dan kekurangan dibandingkan dengan Samsung M11. M11 kalau ini A20s, kalau M11 nanti lebih murah dan memang ada kelebihannya. Jadi tampilannya itu bisa diotak-atik ya. Simple. Oh ya, ini saya ngambil gambarnya itu pakai flash ya, jadi agak silau-silau. Maaf banget. Isi layarnya itu bisa 5x5, 5x6, 4x5. Tergantung kesukaan, mau yang besar-besar, mau yang kecil-kecil bisa. Simple. Oh ya, nah sekarang saya mau komparasikan atau mau versuskan dengan HP yang mirip harganya. Yang pertama saya mau bandingkan dengan HP terbaru ini, Samsung M11. Kebetulan saya HP-nya udah beli, tinggal nanti di review HP M11-nya. Jadi ini M11 ini saya beli yang 3/32. Kalau Samsung ini yang saya beli tadi yang 4/64. Memang beda sih kapasitasnya, cuman spesifik lainnya ada yang sama, kayak kamera sama, Type C sama, terus juga udah fast charging ini M11 sama, dan prosesornya juga sama. Yang bedanya M11 harga lebih murah, ya memang karena 3/32 sih. Kalau A20s kan 4/64. Lalu lebih dari M11 itu baterainya, ini 5000 mAh, sedangkan A20s itu 4000 mAh. Jadi beda di sana. Lalu M11 ini kamera depannya udah tompel, ya mirip HP-HP mahal. Kalau A20s kan kameranya masih poni, ya masih standar. Nggak standar sih, masih ya poni. Kalau tompel kan terkesannya mahal. Nah ini M11 udah tompel kamera depannya, jadi gak ada poninya. Prosesor sama, kamera depan sama. Nah layar M11 memang agak di bawah IPS sih. Layarnya itu M11 itu tuh TFT. Jadi di bawah IPS lah kualitasnya. Enggak buruk sih, cuman di bawah sedikit. Jenis besar layar sama 6,4, beda sedikit 6,5, 6,4, beda 0,1. Nah, ini
kamera utamanya sama 13 megapiksel, ada ultra wide-nya, ada depth sensornya, perekam videonya juga sama M11 dengan A20s itu. Jadi udah full HD perekam videonya. Cuman turun M11 itu dari kualitas layar turun sedikit, cuman sedikit kok, nggak ngaruh, nggak beda-beda amat. Cuman sedikit. Lalu saya mau mempersuskan juga dengan HP sejuta umat dari Redmi, yaitu Redmi Note 8. Nah, ini yang sebanding ini. RAM-nya sama 4 GB, internalnya juga sama 64 GB. Nah, harganya pasti Xiaomi itu jago di harga, dia lebih murah. Kalau Samsung dengan RAM sama itu 2349 ya waktu saya beli, kalau Xiaomi 2249, jadi beda 100.000. Dengan kamera menang Xiaomi. 4 kamera yang utamanya 48 megapiksel yang utamanya. Termasuk perekam videonya itu udah 4K. Dan juga pas chargingnya up to 18 watt. Ini sih cuman ngaruh dikit. Lalu Xiaomi menang di resolusi layar udah Full HD, jadi lebih bening. Kamera selfie-nya juga menang sih Xiaomi 13 megapiksel. Dan yang paling utama prosesornya menang Xiaomi Snapdragon 665. Kalau di Samsung paling menang merek, menang Samsung. Lalu Samsung itu chargernya bawaannya itu udah pas charging bawaannya itu. Sedangkan Redmi Note 8 ini bawaannya itu belum pas charging, masih 2 ampere, masih 10 watt. Kalau yang Samsung A20s ini udah 15 watt bawaannya. Lalu ya buat pencinta Samsung sih gak akan lirik kanan kiri. Kalau udah cinta ya cinta. Jadi seperti itu. Kalau ngejar spek ya jelas gak akan menang Note 8 kalau ngejar spek. Cuman kan orang beli HP nggak hanya spek aja gitu. Kayak ya lihat yang lainnya, kayak brand, lihat juga kayak nyamannya gitu. Nyaman sih intinya nama. Nyamannya pakai apa, biasanya pakai apa gitu. Jadi kalau cewek itu cantik gak membuat cinta, tapi cintalah yang membuat cantik. Nah, seperti itu HP juga. Mungkin seperti itu kalau saya sih. Kalau teman-teman nggak tahu mungkin ada yang sama kayak saya seperti itu. Lalu saya bandingkan juga A20s itu dengan Oppo. Nah, ini yang harganya mirip juga. Jadi 2499 sedangkan Samsung 2349, jadi lebih mahal Oppo sedikit. Tapi speknya mirip. Di antaranya Oppo menang itu di kamera. Ini udah 4 lensa Oppo. 4 lensa yang utamanya itu 12 megapiksel dengan Samsung 13 megapiksel, ya 11 12 hasilnya. Tapi perekam videonya Oppo menang udah 4K. Baterai juga Oppo A20 A5 itu menang 5000 mAh, itu menang Oppo. Lalu tapi ini casannya belum pas charging. Nah, ini kelemahannya Oppo A5 2020 masih 10 watt. Seperti itu. Dan RAM-nya juga masih 3 GB. Kalau Oppo A20s itu udah 4 GB yang harga 23. Dan juga prosesornya Oppo menang, udah Snapdragon 665. Jadi udah sama dengan Xiaomi Redmi Note 8. Kalau Samsung jadi menangnya itu menang di RAM menang Samsung, menang pas charging, jadi udah pas charging, lalu menang di chargernya udah pas charging juga, lalu menang di ya merek, mungkin kalau pencinta merek menang Samsung, kalau pencinta Oppo ya menang Oppo. Cuman kalau kamera sih, kalau saya banding-banding ya, saya udah tes nyobain, jadi bagusan Oppo sih hasilnya. Kalau A20s dengan Oppo A5 2020 hasilnya itu menang Oppo. Apalagi kamera selfie-nya Oppo jago lah. Oppo jago, Oppo dan Vivo selfie-nya itu wah beauty plus. Menipu pas di sosmed cantik, beauty, pas ketemu ya beda. Ya kayak gitu karena HP-nya Oppo dan Vivo jago menipu wajah. Seperti itu. Ya, seperti itu kelebihan dan kekurangan dengan Oppo A5 2020. Lalu saya akan bandingkan juga dengan Vivo. Vivo Y15. Nah, ini Vivo kan Y banyak ya tipenya, ini Y15 yang 464. Harganya juga beda 100.000. Beda 150.000. Jadi kalau dengan Vivo ini Vivo menang di baterai dia 5000 mAh. Kalau yang Samsung 4000 mAh, beda 1000.
tapi chargingnya masih 10 watt. Ini Vivo yang 15 itu belum pas charging, masih 10 watt, 2 ampere 10 watt. Kalau yang Samsung udah pas charging 15 watt. Seperti itu. Lalu kalau Vivo dia menang di kamera selfie udah 16 megapiksel. Kalau Samsung masih 8. Samsung menang di colokan casannya udah tip Type C. Nah, kalau Vivo Y15 itu masih micro USB. Prosesor juga, nah kalau prosesor sih 1112. Kalau Vivo MediaTek Helio P22 ini udah lumayan sih bagus. Udah bagus, udah sedang. Ya 1112 dengan Snapdragon 450 kalau prosesor. Jadi kalau kamera juga mirip, kalau kamera 1112, kalau kamera belakang 13 MP lawan 13 MP. Perekam videonya juga sama, udah Full HD. Seperti itu. Layar 6,3 kalau Y15, kalau Samsung ini 6,5. Beda sedikit lebaran Samsung. Seperti itu. Jenis layar sama IPS. RAM sama 4GB, internal sama 64GB, dan juga dua-duanya ini udah support triple slot. Jadi teman-teman bisa pakai dual SIM plus 3 kartu plus kartu memori. Jadi 3 slot. Jadi bagus mana? Ya tergantung teman-teman. Kalau cinta Vivo ya Vivo, cinta Xiaomi cinta Samsung ya Samsung. Tergantung kesukaan. Tinggal di spek aja dipilih-pilih. Dan yang terakhir saya akan memversuskan dengan Realme 5i yang versi 464. Soalnya Realme 5i itu ada yang 3/32. Kayak Samsung A20s juga. Harganya juga walaupun 4/64. Nah, ini menang di Realme dia 2.200.000, kalau di Samsung 2349. Jadi kalau harga dengan RAM dan internal yang sama menang Realme kalau di harga. Realme juga menang di perekam videonya, dia udah 4K, Samsung masih Full HD. Realme juga menang di baterai 5000 mAh, Samsung masih 4000. Realme juga menang di prosesor, dia udah Snapdragon 665. Wah mantap, ini kalau Samsung A20s masih Snapdragon 450. Menang Samsung, dia colokan casannya udah Type C, sedangkan Realme masih micro. Lalu Samsung A20s itu udah fast charging, itu udah kekinian. Kalau Realme belum fast charging, dia masih 10 watt, 2 ampere. Jenis layarnya sama, kameranya ya walaupun ini 12 MP Realme, tapi hasilnya bagus sih. Saya udah coba bagus, boleh teman-teman dicoba. Nanti insya Allah saya akan komparasikan hasilnya juga. Kalau sekarang sih Realme-nya nggak punya, kalau A20s-nya mah ada. Bagus Realme ini, walaupun 12 MP, Samsung 13 MP. Cuman saya cek punya teman, bagus Realme itu, hasil fotonya itu bagus. Cuman Realme belum pas charging, itu aja sih. Aduh, masih 2 ampere masih 10 watt, belum pas charging. Dan juga kalau colokan sih masih micro, ya tergantung kesukaan sih. Micro bagus, tipe C bagus, cuman belum pas charging aja gitu sih Realme. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.